Bahwa sebenarnya kota layak anak ini bukan zero atau nol kekerasan, karena kalau kekerasan kan ada saja ya. Pak polisi sudah kriminalitas ada, pihak kepolisian juga dengan segala macam ancaman, hukuman dan lain sebagainya, tetap kasus-kasus kejahatan itu tetap ada. Nah, tetapi kota layak anak ini sesungguhnya adalah bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi. Lalu yang kedua adalah bagaimana penanganan secara cepat dari sebuah kota untuk bisa melakukan penanganan terbaik terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Jadi penanganan yang cepat, respon yang cepat terhadap kasus kekerasan yang terjadi itu mendapatkan poin juga, itu yang namanya kota layak anak. Jadi kota layak anak itu tidak membiarkan sebuah kasus kekerasan itu tidak ditangani dengan cepat. Makanya kemudian kami melakukan berbagai macam upaya agar kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kota Depok ini bisa cepat kami tangani. Salah satunya adalah kami melakukan sosialisasi. Bagi kami sebenarnya Bang Rusti, kami justru tidak puas ketika kemudian kasus kekerasan itu, atau kami berlega hati ketika kasus kekerasan itu sebenarnya terjadi di lapangan, tapi orang takut untuk melapor. Ya, jadi kita kelihatannya seperti sedikit gitu ya kasus yang terjadi, tapi sesungguhnya di bawah itu banyak sekali kasus yang terjadi dan orang tidak berani untuk melapor. Yang terpenting bagi kami adalah sebenarnya menyelamatkan korban. Menyelamatkan korban itu dengan cara salah satunya adalah mengungkapkan kasus-kasus yang terjadi. Makanya kemudian kami secara masif menyampaikan kepada masyarakat tidak usah takut untuk melapor. Kami menyampaikan ini loh nomor teleponnya, kami masif. Makanya kemudian kami menyebarkan nomor telepon UPTD PPA kami supaya masyarakat tidak usah takut untuk melapor, karena yang melapor akan mendapatkan perlindungan gitu ya. Kami tidak akan juga kemudian yang melapor itu kemudian menjadi berbahaya atau saksi yang berbahaya gitu ya bagi dirinya. Jadi bagi kami lebih baik adalah mengungkap kasus-kasus yang terjadi sehingga kemudian para korban ini bisa kami dampingi, baik itu secara psikologisnya maupun kesehatan fisiknya. Ketika kemudian dia luka-luka dan lain sebagainya, itu akan lebih baik juga untuk bisa segera ditangani. Jadi bagi kami ketika kemudian terungkap, bagi kami itu adalah jalan yang terbaik supaya kita bisa menyelamatkan korban. Kenapa kemudian korban ini harus diselamatkan? Karena banyak sekali kondisi-kondisi di bawah itu korban-korban ini kalau tidak cepat diselamatkan, dia akan depresi, dia akan trauma, kemudian memiliki masa depan yang kurang baik karena kondisi mentalnya juga akhirnya terpuruk dan sakit. Maka kami menyiapkan tenaga-tenaga psikolog di UPTD PPA kami untuk membantu mendampingi para korban ini supaya para korban ini kemudian traumanya hilang, dia bisa bisa menyongsong masa depannya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua juga ternyata teman-teman, bahwa kalau kasus-kasus seperti ini tidak segera kita tangani, ternyata banyak sekali korban yang kemudian menjadi pelaku di masa yang akan datang. Jadi harus ditangani memang yang seperti ini, harus ditemukan dan harus kita dampingi sehingga korban ini betul-betul jadi sembuh gitu ya. Dan pelakunya tentunya kita harapkan bisa diproses hukum. Makanya selain pendampingan psikolog, kami juga ada pendampingan hukum. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang ingin melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, kemudian dia merasa butuh untuk pendampingan hukum, semacam bantuan hukum, kami menyiapkan secara gratis. Jadi pemerintah yang membayar, masyarakat tidak usah membayar. Gitu. Jadi kami ada layanan psikologis, juga layanan bantuan hukum.